Shalom, selamat kembali bertemu dengan saya dalam Daily Devotion pada pagi hari ini. Bapak Ibu, pasangan suami istri, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai suami istri tidak jarang dalam sebuah perbincangan, dalam sebuah suasana yang begitu ringan, suasana yang begitu penuh dengan sukacita, dengan kasih mesra, tiba-tiba bisa rusak. Pernah nggak mengalami hal seperti itu? Ketika kita mungkin dalam sebuah perjalanan penuh dengan tawa canda, senda gurau, lalu tiba-tiba kita berdebat tentang satu hal yang sebenarnya juga itu nggak perlu diperdebatkan, tetapi kita perdebatkan. Yang tadinya kita bercanda-bercanda ringan, akhirnya kita jadi ribut. Yang tadinya kita jalan dengan sukacita, akhirnya kita jadi ribut dan suasana mulai tegang dan akhirnya mulai diam-diaman. Sepanjang sisa perjalanan kita berdiam diri. Atau mungkin kita pernah mengalami sebuah kejadian yang mungkin kita nggak pernah tahu nih. Sepele misalnya makan bubur. Kita berdua pergi berpasangan lalu makan bubur nih. Makan bubur, kemudian belinya satu aja, kita makan berdua gitu ya. Oh ternyata ketika datang makanan buburnya, sang suami makan buburnya diaduk, dicampur gitu, diaduk buburnya. Istrinya bilang, aduh saya nggak suka kalau makan bubur diaduk gitu. Iya, tadi kan kita mau makan sepakat berdua, kalau saya cara makannya seperti ini, saya nggak bisa. Akhirnya jadi ribut. Harusnya kan ya udah pesen lagi aja satu lagi buburnya, tapi kan akhirnya makannya jadi nggak sejahtera. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika situasi-situasi ini terjadi? Gitu. Apakah kita ingin menang sendiri sebagai suami atau istri yang tidak mau mengalah? Kalau salah satu pihak merasa benar, kalau salah satu pihak tidak mau mengalah, akhirnya suasana damai sejahtera itu akan hilang. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan bila situasi ini terjadi dalam kehidupan kita? Ini hanya perkara ringan, tetapi tetap bisa terjadi, bahkan bisa sering terjadi dalam kehidupan kita. Saya ambil ayatnya dari firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Ayat yang ke-7 saya bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bila kita mengalami hal seperti ini, maka yang pertama kita harus menyadari keberadaan kita, menyadari situasi yang gak enak ini. Kemudian kita kuasai diri kita dan kita tenangkan diri kita. Kuasai diri kita, tenangkan diri kita. Lalu kita berdoa. Kuasai diri kita, tenangkan diri kita, lalu kita berdoa kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, sadari bahwa kita punya kelemahan. Kita tolong kuatkan kita dan kita katakan kepada Tuhan bahwa kita sudah bersalah, menyakiti hati pasangan kita. Kemudian yang kedua adalah ayat yang ke-8, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Setelah kita tenang, setelah kita kuasai diri, setelah kita berdoa, kita harus kembali kepada kasih kita. Memberikan maaf kepada pasangan kita, mengasihi pasangan kita dengan lebih lagi. Bapak Ibu, marilah. Dalam segala situasi, mungkin hal-hal yang kita tidak duga, hal-hal ringan, tetapi ternyata bisa berakibat fatal. Marilah, kita sama-sama menyadari, kita kuasai diri kita supaya kita jadi tenang, lalu kita bisa berdoa, dan terlebih lagi kita mengutamakan kasih dalam kehidupan rumah tangga kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat sebuah pelajaran penting dalam kehidupan kami berumah tangga, dalam kami membina hubungan satu sama lain antara suami dan istri. Buat kami Tuhan untuk jadi tenang, untuk bisa menguasai diri bila menghadapi situasi-situasi yang tidak enak dalam hubungan kami berumah tangga. Biar kami bisa tetap berdoa Tuhan dan mohon pengampunan-Mu, dan kami bisa lebih lagi mengasihi satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan Tuhan hidup rumah tangga kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami mengundang Engkau ya Roh Kudus hadir dalam rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.